Piala Dunia 2026 itu semakin dekat dan timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil di pesta terbesar sepak bola dunia tersebut. Tapi bagaimana sebenarnya peluang timnas kita untuk lolos ke putaran final? Di video kali ini kita akan mengulas dengan lebih mendalam bagaimana perjalanan timnas Indonesia, terutama mengenai peluang timnas kita, timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final nanti. Jadi teman-teman sekalian, asisten pelatih FC Twente, klub di Belanda, Jeffrey de Visser, belak-belakan atau secara terbuka memuji perkembangan timnas kita, timnas Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Pelatih asal Belanda yang berdarah Sunda ini berpendapat bahwa timnas Indonesia mulai mendapatkan perhatian, memperoleh perhatian dari dunia setelah tampil cemerlang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Jeffrey de Visser, timnas Indonesia, timnas merah putih sekarang sudah semakin berkembang, terutama sejak kedatangan para pemain keturunan, para pemain diaspora. Pelatih yang memiliki darah Sunda ini, sekali lagi saya bilang, menyebut bahwa penampilan timnas kita, timnas Indonesia, terutama saat melawan Arab Saudi itu sangat menawan. Dengan penampilan yang ditunjukkan pada pertandingan tersebut, teman-teman, Indonesia, ia yakini memiliki peluang untuk menembus Piala Dunia 2026 dan peluang itu saat ini sangat terbuka lebar. Yang harus saya ulas di sini adalah saya sepakat dengan poin yang disampaikan oleh Jeffrey bahwa performa timnas kita, timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia itu semakin baik sejak mendatangkan para pemain keturunan yang dinaturalisasi. Saya tidak sedang berupaya untuk mengkotak-kotakan, tapi harus kita akui bahwa level permainan timnas kita, timnas Indonesia itu semakin meningkat sejak terutama kehadiran para pemain diaspora. Tapi memang kita tidak perlu mengkotak-kotakkan gitu ya. Karena semua yang bermain untuk timnas Indonesia, ya semuanya adalah orang-orang Indonesia. Tidak ada bedanya antara mereka yang dinaturalisasi dengan pemain yang asli tumbuh lahir di Indonesia. Yang harus di-clearkan memang adalah bahwa kehadiran para pemain yang berkarir di luar negeri, di Eropa, seperti misalnya mereka yang bermain di Italia, kemudian di Belanda, ada juga di Inggris dan Denmark, itu telah memberikan kontribusi yang besar, yang signifikan pada perkembangan timnas Indonesia hingga berhasil tembus dan bersaing dengan sangat kompetitif di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, di mana berkat kemenangan besar atas Arab Saudi, yaitu dengan skor 2-0, akhirnya peluang kita untuk berjuang sampai akhir itu masih terbuka lebar. Makanya Jeffrey de Visser ini sampai tidak sabar untuk kemudian melihat langkah timnas Indonesia yang saat ini sudah mulai menjadi perhatian dunia, dibicarakan di mana-mana. Nah, tergabung di grup C, timnas Indonesia saat ini teman-teman berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan meraih 6 poin dari 6 kali pertandingan yang sudah dijalani. Pencapaian timnas Indonesia ini yang berhasil menduduki peringkat atau posisi ketiga klasemen sementara grup C adalah berkat sekali lagi kemenangan yang kita raih atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dilangsungkan pada tanggal 19 November lalu. Sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran teman-teman, kemenangan tersebut agak cukup mengejutkan. Karena terutama kalau kita lihat perbedaan peringkat FIFA antara timnas Indonesia dengan Arab Saudi itu cukup mencolok gitu. Timnas Arab Saudi itu berada di peringkat 50-an, sementara kita Indonesia berada di peringkat 130 dunia. Ini perbandingan peringkat FIFA yang sangat jomplang dan secara logika seharusnya hampir tidak ada tim yang berada di peringkat 130-an FIFA yang berhasil untuk kemudian mengalahkan tim berperingkat 50-an. Tapi sekali lagi sepak bola itu bukan permainan matematika atau rumus-rumus mutlak niscaya di atas kertas. Sepak bola adalah permainan di atas lapangan yang didasarkan pada menurut saya adalah keterampilan, kualitas, kerja keras, dan kemudian keberuntungan. Secara peringkat jelas, Indonesia, timnas kita sangat jauh dari Arab Saudi. Tapi secara kualitas, menurut saya itu tidak terlalu jauh.
Buktinya, sejak peluit tanda dimulainya pertandingan dimulai pada tanggal 19, Indonesia langsung ngegas dengan serangan-serangan mematikan. Bahkan di babak pertama, sebelum terjadinya gol pertama yang diciptakan oleh Marcelino, Indonesia itu memiliki 3 peluang bersih, 2 dari Marcelino dan kemudian 1 peluang dari Rafael Strike, tapi gagal menjadi gol. Pencapaian Indonesia sejauh ini yang berhasil duduk di peringkat ketiga klasemen sementara grup C itu telah melengkapi prestasi-prestasi sebelumnya yang sudah diraih oleh pasukan Sintayong, teman-teman. Terutama di mana timnas Indonesia kita itu sukses menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos hingga semifinal di Piala Asia U23 tahun 2024. Keberhasilan tembus ke semifinal tersebut membuat Indonesia kemudian nyaris tampil di Olimpiade Paris 2024 sebelum kalah dari Gini di laga playoff. Selain itu, Indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan di ranking FIFA terbaru, teman-teman, yaitu sekarang posisinya 125. Kalau kita lihat peringkat klasemen grup C sekarang, kesempatan untuk lolos ke putaran final Piala Dunia itu memang cukup besar, sehingga pertandingan melawan Australia, Bahrain, dan kemudian Cina pada tahun 2025 nanti itu akan sangat penting bagi perjalanan timnas kita, timnas Indonesia di babak ini, di babak ketiga. Kalau Indonesia menang, maka Indonesia akan naik ke peringkat kedua, dan kalau berada di peringkat kedua, maka Indonesia dipastikan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia. Dengan demikian, teman-teman sekalian, sulit bagi tim manapun di grup C yang bakalan bisa menempati urutan pertama. Tapi untuk menemani Jepang yang saat ini sudah mengunci tempat pertama sebagai juara grup, maka akan sangat mungkin bagi tim manapun, termasuk dalam hal ini timnas kita, timnas Indonesia. Artinya tempat pertama itu sudah pasti akan menjadi milik Jepang. Itu satu-satunya tempat yang saat ini sudah tidak layak untuk kemudian diperebutkan. Akan tetapi untuk peringkat 2 sampai peringkat 4, setiap tim masih memiliki peluang, dan peluangnya hampir sama besarnya, teman-teman. Karena perbedaan poin antara peringkat ketiga, peringkat keempat, kelima, dan keenam itu hanya 1 poin dengan tim yang berada di urutan kedua. Itulah kenapa di pertandingan berikutnya pada bulan Maret tahun depan saat menghadapi Australia adalah pertandingan yang sangat-sangat penting bagi timnas kita, timnas Indonesia. Apakah Indonesia mampu atau berhasil meraih posisi kedua dan lolos langsung? Dan mengalahkan Australia itu bukan misi yang terlalu mustahil bagi timnas kita jika kita mengingat perjuangan Indonesia sebelumnya yang berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 dan mengimbangi Australia di matchday kedua. Apalagi saat ini memang performa Australia itu tidak cukup istimewa, tidak terlalu mengesankan karena pergantian pelatih di tengah kualifikasi yang terjadi. Artinya, kita optimis bahwa Indonesia memiliki peluang untuk bisa finish di peringkat kedua, teman-teman. Optimisme ini kita dasarkan pada besaran peluang yang Indonesia miliki saat ini. Meskipun media internasional seperti Footy Rankings misalnya tetap memberikan nilai besar, peluang besar kepada Australia untuk menemani Jepang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia, yaitu 73%. Yang jelas, ke depan kita masih memiliki 4 pertandingan yang dimainkan, dan timnas harus memenangkan setidaknya 2-3 pertandingan agar asa lolos ke Piala Dunia itu terus terjaga. Rinciannya begini, kalau pengen lolos langsung dan itu sudah menjadi jaminan, maka Indonesia harus menang dari Australia, Bahrain, dan Cina. Tetapi kalau tidak pengen ya juga tidak apa-apa, Indonesia hanya perlu memenangkan 2 pertandingan dari 4 laga tersisa di tahun depan untuk bisa lolos ke babak berikutnya, yaitu putaran keempat. Sudah cukup 2 kemenangan. Tapi begini teman-teman sekalian, saya harus mengatakan, ini akan menjadi keajaiban keberuntungan, keajaiban yang sangat luar biasa kalau kita bisa melihat Indonesia bisa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin tim yang peringkatnya 125 FIFA bisa lolos ke Piala Dunia. Sekali lagi, memang tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan yang Maha Berkehendak. Semuanya sangat mungkin. Bahkan kalau kita lihat di lapangan saja, kita tahu bahwa sepak bola adalah olahraga yang penuh dengan kemungkinan, olahraga yang penuh dengan kejutan, penuh dengan keajaiban-keajaiban tak terduga.
gitu ya. Keajaiban itu misalnya ya, Indonesia lolos ke Piala Dunia, itu keajaiban. Tapi terlepas dari apapun kemungkinan itu, apa yang akan kita hadapi ke depan adalah fakta, realitas. Timnas kita harus tetap bekerja keras, karena tidak ada keberuntungan atau keajaiban yang turun begitu saja dari langit. Karena keberuntungan itu berjalan beriringan dengan kualitas atau keterampilan, kemudian kerja keras, dan kemudian yang terakhir doa. Tidak ada yang tidak mungkin kalau hal itu sudah kita kerjakan. Kita punya keterampilan, artinya kita punya kualitas, kita juga sudah bekerja keras, dan kita juga tidak boleh meremehkan. Dan baru kemudian kita berdoa. Insya Allah teman-teman, saya yakin kalau timnas kita sudah melakukan 3 hal tadi, punya keterampilan, kemudian bekerja keras, dan juga berdoa, maka kemudian keberuntungan atau keajaiban akan bekerja. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas di konten kali ini. Jika kalian setuju bahwa timnas Indonesia punya peluang besar di Piala Dunia 2026, jangan lupa kalian like dan share video ini agar semakin banyak orang yang tahu. Dan tentu saja tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan analisis dan update terkini tentang sepak bola Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.